Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus yang baik dan mempedulikan kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak mulai dari kelas besar, mulai dari kelas tunas remaja dan anak-anak Kamis Gembira, dan juga teman-teman kita di tempat yang lain, kita akan siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan pagi ini. Kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Semua dalam sikap doa, walaupun ibadah di rumah, semua tetap tertib ya anak-anak ya. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan hari ini Tuhan menolong kami, menguatkan kami. Berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Silakan duduk. Anak-anak dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang cawan yang kotor. Cawan yang kotor itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membersihkan. Hati kita yang kotor hanya Tuhan Yesus yang bisa membersihkan. Oleh sebab itu kita yang sudah disucikan Tuhan, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita. Bapa, Aku persembahkan hidupku sebagai sembahyang kudus dan yang hidup. Bersama
yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kami. Apa arti hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan? Berkati Kak Agripa yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk adik-adik, siapkan Alkitab, alat tulisnya, dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita akan diberkati. Salam semua adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dan kita akan melaksanakan ibadah yang bersyukur. Kita terus beribadah. Nah adik-adik, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini, di pagi yang indah ini, kita mau belajar bersama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Nah, kakak akan bacakan semua. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Perhatikan di rumah masing-masing. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, hari ini kita belajar dengan dalam teks ini dengan satu tema, yaitu cawan yang pecah. Nah, Kakak Agripa pernah menjelaskan bahwa kita adalah cawan yang dikhususkan, ciptaan yang sangat khusus. Kemarin kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Fatih tentang bagaimana kita harus menjaga cawan hidup kita supaya terhindar dari kotor. Nah, supaya kita menjaga cawan hidup kita tetap bersih, ya. Tetap bersih. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana supaya cawan hidup kita yang sudah bersih, yang sudah khusus dan istimewa di hadapan Allah itu tidak pecah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan cawan yang pecah di sini? Nah, adik-adik yang terkasih, cawan yang pecah di sini, yang pecah di sini berbicara tentang hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, keburukan bisa terjadi karena perbuatan kita maupun dari perbuatan orang lain. Nah, jadi adik-adik tunas remaja, Kamis Gembira, dan juga kelas besar harus ingat ini. Keburukan itu bisa terjadi karena perbuatan kita sendiri maupun dari perbuatan orang lain. Misalnya, kita mencuri,
perbuatan buruk dari kita sendiri. Yang dari orang lain seperti apa? Mereka menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Mereka sering membuat kita kesal. Mereka sering membuat kita terpuruk. Nah, itu adalah keburukan dari orang lain terhadap kita. Nah, adik-adik perlu ingat, sebagai cawan Allah, kita tidak akan berfungsi dengan baik jika kita membiarkan cawan hidup kita itu pecah. Ya, kakak sudah bilang, cawan yang pecah berbicara tentang hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa cawan yang pecah tidak berfungsi dengan baik? Karena cawan yang pecah tidak dapat memuat minuman seperti cawan yang utuh, ya, seperti cawan yang utuh. Bagaimana kita mau tahu antara cawan yang utuh dan yang cawan yang sudah pecah? Nah, hari ini kita mau melihat bersama di sini. Di gambar yang pertama sini ada gelas atau cawan yang utuh, yang masih murni, yang masih baru. Tetapi yang kedua di bagian sini, rupanya ini sudah pecah semua, sudah retak, sehingga ada perbedaan di sini. Nah, atau gambar yang berikut, kita bisa melihat di pojok sana ada cawan yang sudah pecah, bahkan yang sudah berentakan. Nah, apa maksudnya ini? Ketika cawan ini belum rusak, dia berfungsi dengan baik. Air yang dituangkan ke dalam cawan pasti terisi penuh, bahkan sampai tumpah. Tetapi ketika cawan ini sudah pecah, seperti gambar 1, 2, 3, air tidak dapat diisi dengan sampai penuh. Bahkan susah sekali untuk dijadikan wadah untuk atau tempat untuk mengisi air. Nah, adik-adik yang terkasih, dari gambar cawan ini kita bisa belajar betapa pentingnya kita menjadi cawan yang utuh. Ya, betapa pentingnya kita menjaga kemurnian kehidupan kita supaya tidak retak, supaya tidak pecah, dan juga tidak hancur oleh hal-hal lain. Ya, nah, dari cawan ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Nah, ini yang sangat penting. Adik-adik yang di rumah bisa membaca di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 13, dan juga tentang Daud juga dalam pasal 26 ayat 1 sampai 18. Kalau adik-adik membaca di sana, Daud itu ibarat cawan yang pecah. Kenapa? Yang membuat cawannya pecah itu bukan dirinya sendiri, tetapi dari orang lain. Nah, di sana dalam pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 13, di sana rupanya ada orang yang mengejar Daud. Yaitu siapa? Pasti ada yang tahu. Yaitu Raja Saul. Betapa bencinya Raja Saul kepada Daud. Kenapa Raja Daud membenci Saul? Karena Raja Saul membenci Daud karena Daud memperoleh kemenangan yang besar daripada Raja Saul. Nah, adik-adik, dari kemenangan Daud itu membuat Saul menjadi iri hati, menjadi benci kepada Daud. Akhirnya apa? Daud dibunuh habis-habisan. Daud diancam. Bahkan Saul mau membunuh Daud. Nah, adik-adik, rupanya Raja Daud, apa yang harus dialami? Kira-kira Raja Daud takut nggak? Pasti dia takut. Nah, tapi yang unik dari Raja Daud ialah dia tidak mau cawan hidupnya itu dipengaruhi oleh lingkungan seperti Raja Saul. Jadi Raja Saul mau membenci dia, mau membunuh dia untuk membunuh dia.
Tahu tidak? Raja Daud itu apa yang dia lakukan? Nah, yang dia lakukan ialah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, jadi sekalipun Saul mau berencana berupaya untuk membunuh Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, padahal di dalam pasal yang ke-24 itu dan 26, Daud mempunyai dua peluang untuk bisa membalas Raja Saul. Jadi Daud bisa membalas kejahatan Raja Saul. Nah, tetapi Daud tidak mau. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, Daud tetap sabar dalam setiap situasi yang bahaya sekalipun. Wah, luar biasa Daud ini. Jadi kita belajar dari cawan hidupnya Daud. Kemudian Daud tidak mendendam. Ya, sekalipun Raja Saul jahat, dia tidak mendendam. Dan yang keempat, Daud mau mengampuni. Pada waktu orang-orang Daud berencana untuk membunuh Saul, rupanya Raja Daud berkata, jangan sekali-sekali menyentuh orang atau Raja Saul, karena dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, adik-adik, jadi Daud mau mengampuni. Dan yang terakhir, Daud ketika dia dalam masalah, dia mempersilahkan Allah untuk menjadi hakim bagi dirinya dan Raja Saul. Nah, luar biasa sekali ya, kita dapat belajar dari kehidupan Daud ini. Jadi adik-adik yang terkasih, dari apa yang kita belajar ini tentu berkaitan dengan kehidupan kita. Apa maksud cawan yang pecah? Cawan yang pecah tadi, itulah gambaran kita bisa lihat dari kehidupan Daud. Jadi yang membuat luka itu kadang bukan hanya dari diri kita sendiri, tetapi dari orang-orang terdekat kita. Seperti Raja Saul yang iri benci kepada Daud. Nah, adik-adik yang terkasih, kita harus ingat dari kehidupan Daud itu, kita harus belajar bahwa retakan dapat mengandung kotoran yang seperti tidak mau mengampuni, ya. Jadi retakan dalam hidup atau pecahan, ya, seperti kedengkian, tidak mau mengampuni, kepahitan, amarah, atau segala sesuatu yang dengki yang tersembunyi dalam hati kita. Inilah yang dimaksudkan dengan cawan yang pecah. Seperti kita lihat tadi ada gambar gelas. Gelas itu kalau sudah pecah pasti banyak sekali pecahannya. Dan kalau disusun susah sekali untuk digunakan seperti gelas yang mula-mula adalah utuh. Jadi banyak serpihannya. Begitu juga dengan kita. Kalau ada retakan atau ada masalah dalam hati kita, ya, yang dibuat orang hal-hal benci dalam diri kita, kita kalau tidak seutuhnya bawa ke hadapan Tuhan, kita akan susah juga untuk bisa hidup dalam kasih Tuhan. Jadi adik-adik, retakan itu mengandung kotoran. Nah, inilah kotorannya. Kotorannya itu tidak mau mengampuni dalam hati, kebencian, kepahitan. Dan ingat, hal-hal ini dari tidak mau mengampuni, kebencian, kepahitan, ini dapat memisahkan kita dari Allah, ya, memisahkan kita dari Allah dan juga kepada sesama. Jadi jangan pernah membiarkan ada sedikit pun kotor dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga cawan hidup kita supaya tidak pecah.
Jadi bagaimana supaya cawan hidup kita tidak pecah? Seperti Daud, bersabar, jangan membalas jahat dengan yang jahat. Jadi kalau ada saudara-saudara, teman-teman sekeliling yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sehingga kita minder, yang membuat kita sehingga kita malu dan sebagainya, ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Harus tetap sabar, belajar untuk mengampuni seperti Raja Daud. Raja Daud mengampuni, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Yaitu apa? Dia menjadi raja. Kita pun begitu. Kita harus belajar bersabar mengampuni. Karena suatu saat Tuhan akan memakai adik-adik menjadi alatnya di tangan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya video yang mungkin kita akan nonton bersama. Ini adalah ilustrasi dari gelas yang pecah. Nah, kita akan lihat bersama. Sesuatu yang sungguh berlalu itu ibarat sebuah gelas yang pecah. Walaupun kita dendam, walaupun kita marah, walaupun kita pikirkan, gelas itu tidak akan kembali sempurna. Sama halnya dengan keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, maka kita harus membenci. Karena membenci akan membuat kita saling bermusuhan, saling berjauhan, dan saling tidak menyapa. Janganlah membenci, karena membenci akan membuat hidup kita tidak bahagia. Nah, itulah yang kita perhatikan. Jadi hidup kita itu ibarat gelas yang pecah. Jadi gelas yang pecah itu berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi, masalah yang terjadi di kehidupan kita. Jadi adik-adik, sekalipun orang lain membenci kita, kita tidak boleh membenci orang lain. Orang lain membuat kita sakit hati, kita tidak boleh membuat sakit hati. Yang harus kita lakukan ialah memaafkan sesama. Yang harus kita lakukan ialah menjaga agar cawan hidup kita tetap utuh dan tidak pecah, dan juga melepaskan luka dari hati kita dan menyerahkan kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bagus sekali firman Tuhan hari ini ya, anak-anak ya. Berarti kalau serpihan gelas itu kena orang lain, kena diri kita, membuat berdarah ya Kak ya, melukai. Jadi segala sesuatu yang tidak baik disimpan dalam hati itu akan membuat kita kotor dan terluka. Maka sikap kita tadi kesimpulannya belajar memaafkan, tidak boleh menyimpan kesalahan, kemudian menjaga supaya hati kita ini terus bersih dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan yang ketiga belajar mengampuni, ya, mengampuni dan menyerahkan luka-luka mungkin dalam hati kita kepada Tuhan. Nah, kita mengucap syukur, terima kasih untuk Kak Agripa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa, dalam sikap berserah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian mengasihi lebih dulu, dan nanti juga dilanjutkan mengampuni.
ini. Tuhan, saya mau mengasihi teman saya, orang lain yang menyakiti saya mau memaafkan mereka, dan tolonglah saya Tuhan menjaga hati saya supaya senantiasa bersih di hadapan Tuhan. Dalam sikap doa, nanti Kak Agripa akan menutup dalam doa kita naikkan pujian ini. Mengasihi dan bersungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu kelas remaja, tunas remaja, dan juga kelas besar maupun kamis gembira. Tuhan taruh dalam hati kami, hati yang mau benar-benar mengasihi sesama kami Tuhan. Sekalipun banyak yang bermusuhan dengan kami mau Tuhan pimpin kami agar kami mau mengasihi orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang memusuhi kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu agar bisa mengampuni, tidak hanya mengasihi tetapi juga mengampuni. Terima kasih Tuhan, berikan ampuni kami juga anak-anak-Mu yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang jahat kepada sesama-sesama kami dan terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan saat ini kami mau hidup kami diubahkan. Kami mau cawan hidup kami tetap utuh, dan kami mau cawan hidup kami tidak pecah. Kami mau membawa semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memuliakan seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat menjadi cawan yang bersih, yang utuh dan memuliakan